Nah dulurku, beternak sapi itu merupakan hal yang simpel. Meskipun kita capek, kita lelah dalam merawat sapi kita, tapi ketika kita melihat sapi-sapi kita makan dengan lahap, itu yang tidak bisa terbayarkan di hati kita, Lur. Karena memang beternak sapi itu menyenangkan. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sobat ternak. Ketemu lagi di channel saya, Kipli Aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, monggo subscribe karena subscribe itu gratis. Biar membantu channel Kipli Aja lebih berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi panjenengan sedoyo. Di video kali ini aku ingin mengupas tuntas tentang sapi-sapinya Om Jon Ngaritan dan kendala-kendalanya Om Jon Ngaritan saat berternak sapi. Di sini Om Jon mempunyai satu indukan berjenis limosin dan dua pedetan berjenis limosin dan simental. Oh ya dulur, sekarang kita langsung aja bertanya-tanya sama Om Jon Ngaritan biar lebih jelas lagi tentang dunia persapian. Assalamualaikum Om Jon Ngaritan, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Kipli Aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah diizinin untuk mampir ke kandangnya panjenengan. Sama-sama Mas. Nah di kesempatan sore ini nggak mau aku sia-siakan Om Jon. Aku mau Iya, Mas. sedikit bertanya-tanya tentang dunia persapian yang selama ini panjenengan kuasai tentang persapian. Di peternakan sapi sama peryutupan itu duluan mana Om Jon? Mas ya, sebenarnya kalau bicara soal sapi dulu atau YouTube dulu itu sebenarnya saya itu malah memelihara sapi dulu. Kemarin itu ketika membuat channel YouTube, sebenarnya channel saya itu sudah ada sejak tahun 2017. Cuma kemarin itu kontennya kan bukan sapi karena saya sendiri juga kemarin itu memeliharanya kan cuma satu itu Mas. Jadi kemarin itu ketika saya membuat kandang di sana, itu yang di depan itu saya video tanpa saya edit, itu saya posting di channel. Loh kok banyak yang nonton sapi itu. Akhirnya saya berkunjung ke kandang-kandang tetangga di sini, kok alhamdulillah itu ada perkembangan di channelnya. Selain itu juga kenapa saya kok melanjutkan untuk membuat konten mengenai persapian, itu karena memang saya sendiri itu suka Mas dengan sapi. Oh begitu ceritanya. Oh terus kan ini kan duluan sapinya sama YouTube-nya Om. Iya. Terus sebelum YouTube itu kontennya tentang persapian, dulu kontennya apa Om? Dulu itu mengenai itu Mas, komunitas sepeda tua atau apa ya, sepeda ontel itu Mas. Dulu itu tentang komunitas sepeda ontel. ya. Terus alasannya pindah ke konten sapi Om Jon? Yo karena awalnya juga enggak sengaja Mas ya, buat kandang. Terus saya iseng-iseng saya videokan, terus kemudian saya posting ke channel yang saya punya. Aduh, dalam waktu 1 minggu kok penontonnya banyak, subscribernya kok bertambah. Itu akhirnya dengan saya sendiri suka dengan sapi, akhirnya ya saya lanjutkan di persapian ini. Untuk sebenarnya tujuan awalnya itu gini Mas, karena saya sendiri bukan peternak yang besar ya Mas ya, saya juga masih pemula. Nah itu gini, saya mau bertanya ketika sapi saya ada kendala, itu saya malu. Terus akhirnya saya dengan harapan dengan adanya
channel saya. Di situ nanti saya bisa mendapatkan masukan-masukan dari sedulur yang lebih pengalaman dalam beternak sapi melalui kolom komentar. Awalnya seperti itu. Alhamdulillahnya dari YouTube juga akhirnya berkembang dan ada sedikit rezeki dari situ, ya saya teruskan, Mas. Ya. Terus motivasi nih Om John, motivasi panjenengan bikin konten YouTube tentang sapi ini tujuannya untuk apa? Nah, ini Mas, sebenarnya tujuan pertama yaitu tadi Mas, karena saya itu masih pemula ya, jadi mau sharing kan ke yang lebih pengalaman itu kan saya malu. Akhirnya saya membuat konten sapi itu dengan tujuan supaya nanti ketika saya ada kendala di sapi saya bisa saya post ke channel saya, kemudian nanti bisa ada masukan dari dulur-dulur yang lebih berpengalaman dari dari konten itu. Awalnya seperti itu motivasinya. Terus selain itu nanti kan enaknya kalau di konten misalnya kita post suatu kendala mengenai sapi kita, itu yang merespon itu kan banyak, mulai dari peternak yang sudah besar maupun yang sudah kecil, yang masih pemula, itu bisa berbagi pengalamannya ketika memelihara sapi, Mas. Oh iya. Oh iya, ini dulur, tadi kan udah jelas kan tentang Om John Ngaritan duluan berternak sapi atau YouTuber. Jawabannya berternak sapi dulu, terus jadi YouTuber, terus kontennya juga tentang sepeda tua atau sepeda ontel, terus beralih haluan ke konten sapi. Sekarang saya mau bertanya tentang peternak sapinya dulur. Sepengalamannya Om John, ada kendala nggak Om John selama ini berternak sapi? Jelas Mas, kalau kendala itu pasti ada Mas, karena yang kita pelihara itu kan punya nyawa, kemudian juga istilahnya kita cuma bisa mengamati. Itu kendala banyak sekali saya temui. Bahkan dulu waktu saya masih memelihara sapi Jawa, itu dulu sempat ada kendala. Itu saya pelihara sapi itu sebenarnya sejak SD sampai SMA kelas 3. Kemudian itu karena ada pendalaman, akhirnya saya sudah kesulitan untuk mencari rumput karena pulangnya sore, itu kan saya titipkan. Nah itu nyampe di tempat orang yang mau saya titipi sapi itu, sapinya itu lompat, kemudian kakinya itu nyangkut di bak mobil, akhirnya patah kaki. Itu pengalaman yang masih saya ingat, itu waktu itu masih sapi Jawa. Oh, sapi Jawa. Ya masih sapi Jawa. Berarti kalau untuk indukan limosin ini sama pedet-pedet ini, berarti ini udah berapa generasi Om John selama berternak sapi? Waduh, kalau berapa saya lupa Mas ya, karena dulu juga sudah sempat ganti-ganti, tapi ketika kandang yang baru di depan itu, ini merupakan generasi ketiga ini. Untuk si Sumarijah ini generasi ketiga, kemudian untuk yang 2 pedetan itu keempat. Itu sejak kandangnya baru jadi tempat pakannya permanen. Kalau dulu kan masih dari kayu. Kemudian alasnya juga masih tanah. Terus ini Om John ya, sepengalaman panjenengan untuk dari segi pakan sama kesehatan, menurut panjenengan gimana? Untuk perawatan sapinya supaya terjamin. Intinya gini Mas ya, kalau saya mengenai sapi, mengenai kesehatan, itu intinya sapi itu tidak boleh sering lapar Mas, intinya harus kenyang. Intinya untuk menjaga kesehatan sapi, yang pertama itu dari nutrisi Mas. Nutrisi itu bisa diperoleh dari serat kasarnya berupa rumput-rumputan. Meskipun mungkin dalam jenis rumput tertentu itu proteinnya rendah, tapi istilahnya sapi kan juga membutuhkan serat kasar, juga membutuhkan protein. Intinya makannya kecukupan Mas. Itu yang pertama. Kemudian juga kita berikan suplemen, baik itu vitamin ataupun mineral, itu pasti Mas, karena itu nanti menjaga ketika musim pancaroba itu nanti biar kesehatan sapi itu istilahnya tetap fit, tetap terjaga. Karena sering terjadi kendala pada sapi terutama di kesehatannya itu ketika perubahan musim di pancaroba, baik itu dari musim kemarau ke musim penghujan maupun musim penghujan ke musim kemarau, itu sering sekali terjadi kendala Mas.
Terus kalau untuk sapi seperti demam, kembung itu pernah mengalami nggak Om? Kalau kembung itu saya pernah atau demam ya itu pernah mengalami itu 2 kali Mas. Selama berternak Ya, sapi selama itu baru 2 kali. 2 kali. Semoga aja kelanjutannya itu los nggak Nggak rewel. terjadi lagi. Iya, nggak terjadi lagi. Kalau mau memulai usaha sapi itu enaknya yang indukan atau yang pejantan? Gini Mas ya, kalau saya sendiri, kalau bicara enak atau enggak enak ketika kita merintis usaha, yang namanya merintis itu pasti berat Mas ya. Baik itu indukan, jantan, fattening ataupun pembesaran, semua itu memiliki kelebihan dan keuntungan masing-masing. Jadi intinya ketika sedulur semua itu mau memelihara sapi, kalau menurut saya yang penting suka dulu Mas. Karena ketika kita suka, istilahnya kita sudah membaur dengan usaha kita sudah istilahnya menyenanginya dengan senang hati. Mau ada kendala sebesar apapun, kita akan tetap semangat untuk mengkoreksi apa sebenarnya yang salah. Kenapa saya pelihara sapi seperti ini? Itu ketika kita dasarnya sudah suka. Tapi kalau kita tidak suka, ketika terjadi kendala sedikit aja, kita sudah putus asa. Waduh, ternyata memelihara sapi itu susah. Itu akhirnya kita akan patah semangat. Jadi yang pertama, mau beternak baik itu indukan, fattening ataupun pembesaran, itu intinya kita suka dulu. Dan untuk sedulur semua itu mungkin ketika dulur-dulur itu mau memulai usaha dengan modal yang kecil, kalau saran saya itu lebih baik ke indukan dulu Mas. Karena apa? Satu, indukan itu harganya cenderung lebih murah daripada bakalan jantan. Itu satu. Kedua, ketika kita mengeluarkan modal 1 kali, itu nanti dalam waktu 2 atau 3 tahun otomatis indukan itu sudah akan berkembang, itu nanti bisa lebih banyak, kita cuma butuh perawatannya aja. Itu menurut saya. Cuma kalau dulur-dulur memiliki modal yang banyak, itu fattening saya rasa juga pilihan yang bagus. Karena apa? Ketika kita usaha tentunya kita kan yang mau didapatkan itu laba. Jadi ketika fattening kita berikan, kita sudah siap untuk kandangnya, untuk beli bakalannya, kita sudah siap untuk beli pakannya. Fattening itu juga pilihan yang bagus. Karena apa? Modal kita ketika fattening itu mungkin antara waktu 4, 5 atau 6 bulan itu nanti sudah bisa berputar lagi Mas. Cuma kendalanya di fattening itu kalau kita nggak menggunakan comboran yang istimewa, kita nggak mempersiapkan pakannya istilahnya yang cukup, itu nanti kan juga susah. Karena apa? Ketika kita fattening kita tidak bisa membuat kandang dan juga membeli sapinya. Tapi kalau kita kesulitan untuk memberi comborannya, itu nanti juga akan terkendala. Kenapa? Pertumbuhan sapinya pasti akan lambat. Jadi intinya itu suka dulu Mas. Suka dulu, kalau kita sudah suka, insya Allah segala usaha kita pasti akan lancar. Terus Om John, untuk peternak pemula selain calon indukan atau calon bakalan sapi yang digemukkan, selain itu apa yang perlu disiapkan bagi para peternak pemula ini Om John? Nah, ini Mas, kalau menurut saya pribadi Mas ya, ketika kita mau memulai beternak sapi, untuk kandang ini bukan istilahnya bukan substansi utamanya. Nah, jadi kandang itu contohnya gini, kita bisa membuat kandang kalau nggak ada sapinya, kita nggak menyiapkan anggaran untuk beli sapinya, otomatis kita belum bisa dikatakan kita beternak sapi. Karena untuk kandang sendiri itu bukan substansi utama dari beternak. Menurut saya sendiri, substansi dari beternak sapi itu ya sapinya sendiri dan juga pakannya. Jadi ketika kita sudah membuat kandang, kalau belum ada sapinya otomatis kan belum menghasilkan. Jadi buat dulur-dulurku semua, ketika sudah membuat kandang bisa beli sapi, apalagi yang harus dia siapkan, yaitu pakan. Karena apa? Ketika kita sudah membuat kandang, kita sudah beli sapi, kalau kita tidak menyiapkan pakan, itu nanti kita sendiri yang repot Mas. Mungkin kalau saya sendiri di sini masih mudah Mas ya, memelihara ada 3 ekor ini, 1 indukan dan 1 kecil. Itu meskipun saya tidak punya tanaman rumput, di lingkup saya ini kan
masih luas lahan persawahan, jadi untuk mencari hijauannya masih mudah. Nanti kalau di dulur-dulur yang mau memulai itu kesulitan, misalkan pulang dari luar negeri, kita membuat kandang sapi, membeli sapi, kalau tidak menyiapkan pakannya tidak mungkin bisa ngarit. Karena apa? Ngarit itu juga butuh keterampilan, kan itu Mas. Jadi yang perlu disiapkan mungkin menyiapkan lahan dulu untuk menanam rumput. Jadi supaya nanti ketika sudah beli sapi itu kita tidak kesulitan dalam memenuhi untuk pakan serat kasarnya, Mas. Mungkin itu saran dari saya. Oh itu dulur, intinya untuk peternak pemula kalau bingung mau memulai usaha sapi tentang indukannya atau bakalannya, kunci utamanya adalah sapi yang kita sukai dulu. Terus di samping itu dana atau modal kita yang punya. Masalahnya kalau di sapi penggemukan minimal itu kita harus punya dana simpanan dulur yang khusus spesial buat dana penyomboran. Beda sama sapi yang berjenis indukan karena nggak perlu banyak somboran dulur, nggak seperti sapi pejantan. Terus untuk trik kesehatan sapi Om John bagi indukan biar cepet bunting itu tolong sedikit buka rahasianya Om John ya. Itu seperti apa Om John? Nah, gini Mas ya, kalau saya itu tidak pernah merahasiakan Mas ya. Jadi mungkin ini dulur-dulur baik sahabat ternak dari Kipli aja maupun sedulur dari Om John Ngaritan, itu gini, saya itu sebenarnya bukan ahlinya ahli. Saya berusaha berbagi pengalaman ataupun mencari informasi mengenai pengalaman dari orang lain. Jadi saya tidak pernah merahasiakan apapun karena memang saya sendiri juga masih dalam tahap proses belajar. Biasanya Mas, ketika di peralihan musim pancaroba, saya itu cuma simple Mas. Biasanya itu sapi saya ketika mendekati masa pancaroba, itu biasanya saya kasih minum air gula merah yang dari gula kelapa itu Mas. Itu nanti saya rebus, ya, kira-kira satu sapi itu satu apa ya itu? Satu ini Mas, satu Gelas apa ya? Pokoknya satu kotak dari itu loh. Dari gula merah itu nanti saya rebus, kemudian saya kasih sedikit air dingin, nanti hangat kuku itu saya kasih untuk diminumkan ke ternak saya. Itu alhamdulillah selama ini melewati berbagai macam pancaroba itu kok sapi saya aman Mas. Itu saya dapat pengalaman itu juga dari sedulur-sedulur lain. Kemudian apalagi ya Mas, kalau dari indukan sendiri biar cepat bunting, kalau saya sendiri gini, ketika sapi saya memang benar-benar sudah memiliki usia siap kawin, kok belum ada reaksi atau belum birahi, biasanya itu saya memberikan cambah kacang hijau dan juga sedikit ikan teri. Jadi pemberiannya gini, 3 hari berturut-turut di minggu pertama itu pagi saya kasih setengah kilo, sore setengah kilo, jadi 1 hari itu 1 kilo. Kemudian ikan terinya itu kira-kira setengah ons, itu saya bagi 2 untuk diberikan pagi dan sore. Itu selama 3 hari berturut-turut. Misalkan di minggu ini diberikan hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian itu saya hentikan. Kemudian di minggu berikutnya saya kasih lagi di hari Senin, Selasa, Rabu. Itu biasanya saya cukup memberikan itu 2-3 kali, dan alhamdulillah ketika sapi saya itu sudah siap untuk kawin, itu dengan rangsangan itu kok ada efeknya sekitar 1 bulannya kemudian itu kok birahi. Mungkin itu sudah ada yang mempraktekkan, tapi saya sendiri kok sudah praktek itu kok yakin bahwa itu bisa memberikan rangsangan kepada sapi kita. Karena kita ketahui dari ikan teri dan juga cambah kacang hijau itu kan memiliki kandungan protein yang tinggi. Mungkin pengaruhnya juga itu Mas, sehingga sapi itu istilahnya apa ya, terangsang, akhirnya bisa jadi berahi. Itu yang untuk indukannya Om John ya? Iya. Triknya seperti itu dulur. Bagi panjenengan yang ingin mencoba atau mencontoh yang selama ini Om John lakuin dan diterapkan di sapinya Om John, bisa ditiru dulur. Terima kasih banyak Om John Ngaritan sudah diberi izin berkunjung ke kandang panjenengan. Iya Mas, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau mampir ke kandang sederhana saya. Mungkin bagi sedulur Om John yang melihat video ini, jangan lupa juga bantu
Kipli Azza Channel supaya semakin berkembang, sehingga kita bisa makin banyak istilahnya sedulur atau sahabat peternak, sehingga kita bisa saling sharing. Karena apa? Setiap usaha yang kita lakukan itu pasti memiliki kendala. Jadi semakin banyak kita memiliki sedulur, semakin banyak kita punya teman, itu nanti kita akan semakin mudah dalam berbagi pengalaman mengenai beternak. Mungkin itu aja, Mas. Cukup sekian dulu ya dulur untuk video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel Kipli Azza. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.